Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, praktek, dan kebijakan. Sobat-sobat pemberdayaan, hari ini kita akan coba mendiskusikan sebuah topik tentang penyusunan rencana pembangunan. Nah, mengapa topik ini kita ambil? Karena memang hari ini kita mendengar bahwa di pemerintahan sedang terjadi proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 2025 sampai 2045. Nah, ini tentu menarik kita diskusikan, dan untuk itu di hadapan kita sudah hadir Bapak Dr. Henry Martius MSc, salah seorang pengamat ekonomi sosial ekonomi pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang tentu banyak juga terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Sumatera Barat ini. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Selamat siang, saya panggil Dahen aja ya. Selamat siang, Dahen. Selamat siang, Datuk. Sehat, Dahen? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini topiknya cukup menarik ini, Dahen, karena memang saatnya ya, karena saya dengar hari-hari ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun apa yang disebut dengan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Kalau sekarang yang disusun itu RPJP dari tahun 2025 sampai 2045. Artinya ada rentang waktu 20 tahun, di mana kalau RPJP ini selesai nanti tentu itu akan menjadi pedoman pembangunan kita. Tapi kita tidak fokusnya di situ. Kita fokusnya bagaimana menyusun proses perencanaan pembangunan yang tentu bisa memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya buat objek-objek pembangunan dan khususnya pemerintah kita di Sumatera Barat lah. Nah, pertanyaannya saya mulai dari kalau Dahen membayangkan sebagai seorang yang biasa terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini, apa yang Dahen bayangkan ini dengan tentang RPJP atau rencana pembangunan yang sifatnya jangka panjang ini? Silakan, Dahen. Ya, terima kasih, Yos. Sebenarnya saya tidak pernah terlibat langsung. Mungkin kalau terlibat dalam beberapa hal mungkin, tapi yang menyangkut RPJP, ya. Karena RPJP ini kan langka ini. Sekali 20 tahun. Iya. Tentu Ikut satu kali aja dalam proses PJP itu kan dalam siklus hidup kan sudah hebat itu kan. 20 tahun yang lalu mungkin yang 20 tahun ke depan ini masih perencanaan 20 tahun yang lalu juga yang terlibat. Jadi kalau perencanaan itu secara umum kan menyangkut imajinasi, menyangkut preskripsi, karena dia menjangkau jauh ke depan gitu kan. Hari ini dan 20 tahun yang ke depan akan dilakukan tindakan-tindakan intervensi pemerintah melalui kebijakan dan programnya secara bertahap. Akhirnya apa yang diimajinasikan atau apa yang mau diatasi itu terjadi gitu, dilakukan. Jadi harapan-harapan untuk 20 tahun depan itu terjadi. Jadi RPJP ini amat tergantung dari kemampuan berimajinasi. Tentu berimajinasi secara akademik ya, secara expert. Gitu, ya. Secara bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dengan demikian dia bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, artinya imajinasi itu benar gitu. Dan tentu saja secara politik juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Proses politiknya harus berjalan dengan baik gitu. Misalnya bisa sudah masuk kepada ruang publik dan publik tahu, itu syarat daripada perencanaan yang baik gitu. Sudah diperiksa secara kritis di ruang publik oleh orang banyak gitu. Itu syarat-syarat sebuah perencanaan yang legitimate gitu. Dia expert base, tapi juga diuji secara kritis di ruang publik melalui berbagai proses. Apakah proses yang disediakan oleh
pemerintah, proses yang formal ataupun proses-proses tambahan yang lain yang mungkin juga lebih penting daripada yang formal gitu. Kalau yang penting, yang formal itu kan ada namanya konsultasi publik. Tapi ya mungkin ada workshop atau seminar yang lain yang harus ada pendukung. Dan ini amat penting sekarang karena 20 tahun ke depan itu mungkin terjadi perubahan yang pesat. Satu hal lagi yang perlu juga kita waspadai sebenarnya dalam perencanaan hari ini, yang membuat rencana dengan yang membaca berimajinasi dengan tentang persoalan itu nampaknya agak berbeda gitu. Saya dengar perencanaan ini berbasis dengan kepada namanya dokumen KLHS, kajian lingkungan hidup strategis gitu. Itu lebih banyak berpikir ke blok berpikirnya di dinas lingkungan hidup dan nanti ke referensinya atau acuannya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan yang kehutanan itu. Sektoral, sangat sektoral kalau seperti itu. Secara administrasi nampaknya masih di situ. Jadi dengan demikian terpisah jadinya. Imajinasi tentang isu-isu dan persoalan real yang dihadapi dan ke depan itu dieksplorasi di ruang yang lain. Sementara perencanaannya nanti dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan atau Bapeda gitu. Yang belum tentu sinkronis dengan apa yang diimajinasikan di KLHS itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kan juga ada tradisi KLHS itu isinya lebih banyak mengarah kepada analisis tentang lingkungan hidup biofisik. Jadi lingkungan-lingkungan yang sifatnya yang lain gitu, apakah sosial, ekonomi, atau teknologi, hal-hal yang di luar kebiasaannya tentang biofisik itu mungkin mendapat perhatian yang tidak cukup gitu, atau minimal gitu. Jadi problem pertama yang nampaknya yang perlu kita waspadai itu. Jadi mungkin kita podcast ini menarik, mudah-mudahan karena ini dalam RPJP daerah ini, RP Rencana Pembangunan jangka panjang untuk daerah kan, 20 tahun ke depan ya. Kalau kita sekarang memberikan sesuatu tentu kita masih bisa berkontribusi lah agar hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi gitu. Ya, artinya memang ini kan kesempatan buat kita memberikan input atau membuka wacana juga tentang proses penyusunan RPJP. Nah, menarik dan sampaikan tadi itu kan soal imajinasi tentang apa yang harus dibuat di dalam RPJP itu. Nah, kalau menurut Dan, imajinasi apa yang harus digali, yang dikembangkan nih dalam penyusunan RPJP hari ini? Supaya tidak sama juga dengan RPJP sebelumnya, mengikuti waktu, habis, dibuat lagi. Tentu ada yang lebih bagus, lebih baik kita susun hari ini dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan itu. Ya, tentu standarnya kan dalam perencanaan itu ada 3 realitas yang harus diimajinasikan. Mungkin imajinasi ini dalam pengertian nanti keluar semacam semacam gambaran situasi gitu. Jadi kalau misalnya hari-hari ini misalnya itu kan suatu kondisi mulai sekarang itu kan misalnya tadi RPJP 2045 2045. Katakanlah sekarang kondisi aktualnya aktualitas itu harus tergambar deskripsinya secara baik hari ini. Karena itu sebagai titik tolak di dalam pembangunan. Di mana pembangunan yang baru itu periode yang baru dimulai. Jadi itu disebut dengan titik tolak gitu. Jadi deskripsinya harus jelas. Tentu kita harus akurat juga mengimajinasikan masa datang 25 atau 20 tahun ke depan. Itu namanya realitas idaman gitu, idealita. Jadi ada yang aktual,
yang hari ini situasi hari ini dan yang bagaimana bayangnya ke depan. Ke depan itu kan dia bukan tentu akan dilakukan secara gradual gitu. Harus ditetapkan milestone-nya gitu. Misalnya setiap 5 tahun, tentu harus akurat itu. Bagaimana berimajinasi ke depan secara akurat itu sesuatu tantangan itu. Itu namanya prescriptive knowledge, pengetahuan preskriptif. Ini yang penting. Apa yang perlu kita imajinasikan di situ? Tentu banyak tadi misalnya kalau lingkungan, setting masyarakat, misalnya. Tentang biofisik misalnya hari ini, alam. Apa yang menjadi poin penting yang harus diimajinasikan dengan biofisik ini? Kan isu yang paling penting sekarang kita harus tahu ini, dan itu nampaknya kejang larinya. Itu kan harus kita antisipasi risikonya. Ternyata kita sedang kedodoran berhadapan dengan misalnya perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu tentu harus masuk. Kalau tidak, tentu apa yang terjadi 20 tahun ke depan. Tentu dengan perubahan iklim saja sikap kita, perencanaan kita juga harus antisipasi itu. Atau kalau memang ada sesuatu yang akan terjadi di ke depan, harus diprevensikan, dicegah gitu. Jadi sifat prescriptive knowledge itu adalah sifatnya bisa bersifat antisipatif. Kalau memang dia tidak terhindarkan, kita bagaimana antisipasi kita masuk di dalam itu menjadi semacam substansi di dalam perencanaan. Kalau memang dia bisa dicegah, bagaimana? Karena dia harus di preventif. Misalnya dalam praktek-praktek ekonomi, misalnya terutama di pertanian, proses bukan akan berubah itu. Bagaimana ke depan? Jadi itu perubahan biofisik. Juga ada namanya sosial, ya. Nanti masyarakat itu kan tidak sama dengan masyarakat sekarang. Masyarakat mungkin menjadi lebih individualistik. Yang masyarakat itu mungkin yang kita bayangkan masyarakat seperti sekarang tidak seperti itu. Sudah itu masyarakat menjadi lebih virtual, tidak lagi masyarakat seperti sekarang. Sekarang kan interaksi namanya corporeal interaction, interaksi langsung hadir badan tidak ada lagi. Orang sudah berubah kan. Masyarakat itu di dunia maya semua, relasi-relasi dan sekaligus bisnisnya gitu. Jadi sudah menjadi masyarakat yang individualistik dan dunia maya dan terbuka. Jadi tidak ada lagi, kita bayangkan misalnya kalau di Sumatera ini masyarakat nagari seperti dulu. Jangan-jangan tidak 20 akan datang, makin terasa perubahannya. Jadi bagaimana pembangunan nagari, pembangunan lain kan pasti berubah. Jadi ini harus kita imajinasikan. Jadi harus hati-hati benar gitu. Jadi ini RPJP yang yang harus dibikin amat prudent dengan hati-hati. Setidaknya antisipatif dan lentur dibikin, tidak seperti buku pedoman yang bikin dengan indikator ketat tapi indikator mati gitu. Dan itu kadang-kadang indikatornya progresif. Dibuat juga diatur, disetting juga dari pusat yang kadang-kadang mungkin tidak. Ya, di pusat itu kan semua namanya mirroring, bercermin. Wajah depannya yang mungkin dia, kalau misalnya indikator itu generik kan tidak apa-apa dipakai. Kemiskinan harus turun, tidak apa-apa. Tapi bagaimana konstelasi kemiskinan, setting kemiskinan berubah. Dan boleh jadi antara masing-masing daerah itu berbeda mungkin berbeda situasinya kan. Dan ini tentu kan tidak mungkin hanya diurus di ruang-ruang terbatas publik. Ini memang pekerjaan expert, tetapi harus masak di ruang publik, diperiksa secara kritis di ruang publik. Kalau kita bisa lihat nanti segera, kalau itu dicoba dibawa ke ruang misalnya tertentu, di bilik kecil aja dikerjakan dan terlalu direduksi. Ini 10 tahun sampai sudah usang itu RPJP. Nasibnya akan tidak berbeda dengan perencanaan-perencanaan lain. Itu kan lingkungan sosial. Lingkungan ekonomi juga berubah. Liberalisasi pasar itu memang menjadi lebih konkret lagi, tidak seperti karena memang benar-benar teknologi berubah macam-macam mempercepat.
nggak ada lagi apa namanya, ya memang dibebaskan orang, barang-barang dari luar tidak mungkin di stop. Ya, daya saing kita harus lebih tinggi. Sementara daya saing lebih tinggi, kebutuhan untuk kerjasama sifat kooperatifnya harus tinggi pula. Ya. Ini suatu yang paradok yang perlu kita ingatkan ini untuk kita sendiri kan. Kalau saya ini kan sudah generasi baby boomer ini. Tapi generasi yang baru gimana? Ini termasuk dari perubahan. Tadi misalnya generasi yang terlibat nanti kan juga berubah. Apakah yang duduk di pemerintahan, di swasta, atau di masyarakat di pedesaan, petani, itu generasi yang nanti 10 tahun datang itu kan sudah Gen Z itu. Yang dominan. Nah, kita kan tahu kan, Gen Z itu kan karakternya berbeda dengan baby boomer. Dengan milenial pun dia berubah. Dan generasi alpha sudah muncul. Mereka yang sudah terbiasa berteman, bermitra, berinteraksi dengan artificial intelligence, dengan robot dan segalanya. Dan dia sendiri mungkin bisa saja ada orang yang memandang ini humanisnya berkurang. Dan mereka beroperasi seperti robot. Jangan pemerintahan, perdagangan, jadi yang kita sebut dulu civil society, government dan lembaga itu sudah diwarnai dengan teknologi yang Internet of Things ini semua. Karakternya itu kan harus diimajinasikan itu. Artinya Dayat menganggap ada situasi yang lebih kompleks hari ini yang harus dianalisa betul-betul oleh perancang dan juga harus melibatkan seluruh komponen masyarakat secara lebih dalam untuk menyusun ini. Ya ini kan analisis expert. Jadi yang sebenarnya bukan konsultasi publik yang konvensional. Kita jaring aspirasi, kita minta ini, tidak begitu. Expert itu kita minta memikirkan, dia lempar ke publik. Jadi bisa ada feedback bolak-balik, mungkin beberapa kali. Jadi bukan konsultasi publik, misalnya didengar aspirasi, datang sini, adakan seminar. Kalau sekarang kan kita dengar kemana ada sembara penyusun ini tidak cukup dengan itu saja menurut Dayat ya. Itu kan itu yang tertangkap itu gimmicknya aja jadinya. Gimmicknya. Jadi sementara gimmick ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang menentukan. Lebih substansi ya, Padahal dia bisa saja dia menggeser substansi ke pinggir. Jadi kalau menurut saya itu masuk kalau misalnya kita ada tadi sembara membuat vlog sebagai bahan masukan, sebagai tulisan. Ya. Itu kan itu yang dicoba dikembangkan ya kelihatannya. Itu tuh seperti pendekatan gimmick aja. Karena tidak ada pertarungan gagasan, tidak ada pemeriksaan kritis terhadap gagasan. Jadi sekarang ini para expertnya itu memang harus diminta untuk menjelaskan dan menangkap dia membuat gagasan dulu. Iya. Dia lokomotif dan leading coba lempar ke publik dan minta di-challenge oleh berbagai pihak terhadap ide-idenya itu gitu. Challenge itu dan itu yang terjadi bolak-balik. Jadi dialektikanya tidak dialektika yang aman itu dialektika politik yang konvensional. Ya. Kalau sudah melibatkan orang banyak itu berarti sudah ada pemeriksaan kritis terhadap gagasan. Akan tidak terjadi. Berarti kan memang harus ada masa yang agak lebih panjang membuat konsultasi publik atau membuka wacana, dinamika, perdebatan tentang panjang. Ini dibuat agak lebih panjang sebenarnya oleh pemerintahnya. Kan panjang itu maksudnya kalau waktu kan tidak bisa saja sebenarnya. Kalau memang all out kan tidak ada persoalan. Kalau memang pendekatannya tadi sifatnya superficial namanya itu dibuat dia 2 tahun juga tidak akan selesai. Tapi kalau memang ini serius. Jadi saya melihat ada dari yang lama itu kan ada namanya KLHS. KLHS ini serius. Jadi KLHS ini yang diperiksa secara kritis. Kajian lingkungan hidup strategis ini. Itu titik tolak
dalam membangun diskursus yang lebih dalam tentang penyusunan RPJP. Ya, karena itu pijakan, kan itu berarti analisis. Setidaknya dia menggambarkan imajinasi tentang apa yang sudah terjadi secara komprehensif, secara holistik. Nah, itu. Nah, tapi cukup dengan KLAS itu aja, Dek? Atau ada analisa? Setidaknya pijakan awal gitu. Kalau perlu nanti kita Pak Yos undang lah di sini, kita dengar pula kita pakar-pakar yang lain ya. Nah, yang tentang KLHS ini kita bawa ke sini, kita dengar. Nanti kita adakan pula mungkin ekstra forum untuk membahas itu. Kita kan partisipasi publik kan bisa kita ciptakan. Nah, menciptakan partisipasi publik ini yang perlu lebih tajam nanti. Artinya kan kita ingin semua pihak, misalnya berbagai kelompok mendiskusikan ini, membangun wacana ini tentu berawal dari ya kita mintalah pemerintah daerah mengakomodasi itu. Dia tidak menjalankan pikiran yang dia pikir sendiri, partisipasi publik yang menurut dia begitu aja. Memangnya paripurna yang dipikirkan belum tentu juga. Kan harus bisa. Kalau saya rasa mungkin pemerintah daerah mau itu. Kalau kita mau berseminaria pula dalam pikiran yang tadi, bagaimana memeriksa secara kritis pikiran-pikiran tentang bagaimana Sumatera Barat ke depan ini, ya, imajinasinya bagaimana, kan mungkin rasanya mungkin pemerintah daerah akan mengakomodasinya gitu. Ya, oke, Dan, mungkin cukup itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi dengan mempertajam ya, kita undang-undang yang lain yang juga memperdalam tentang apa yang harus diperkuat ataupun diperdalam lagi dalam penyusunan RPJP ini. Terima kasih, dan demikian sobat-sobat pemberdayaan, semua diskusi kita kali ini dalam topik penyusunan rencana pembangunan daerah, dan ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita tadi tentang bagaimana kita membangun imajinasi tentang RPJP itu, baik imajinasi tentang hari ini maupun masa depannya, dan bagaimana penglibatan publiknya yang lebih kuat dan lebih dalam lagi sehingga terjadi diskusi yang lebih banyak tentang RPJP ini, dan input yang masukan yang lebih besar lagi untuk buatan RPJP yang lebih baik. Demikian sobat-sobat, terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.